Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Agus, dan Ibu, Pak Edi Baskoro dan Ibu, dan tentu seluruh pengurus dan pejabat dari TYI, dan excellencies, fellow panelists, dan tentu bapak-bapak dan ibu-ibu dari segala macam stakeholders yang hadir pada pagi hari ini. Kami ada sedikit presentasi tapi nggak tahu apakah bisa ditayangkan. Kalau ya singkat saja, sebetulnya memperkuat apa yang tadi sudah disampaikan baik oleh Pak AHY maupun Raden maupun Bapak Khairul Tanjung pada barusan tadi. Pertama yang saya ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, memang kita sibuk membayangkan Trump, tarif dan seterusnya. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa secara garis besar masih banyak masalah yang kita hadapi. Masalah lain global yang kita hadapi. Next slide, ini gambaran besarnya. Next slide please. Yang pertama tentu pertumbuhan dunia sebetulnya pasca pandemik sudah melamban, dan sekarang apalagi dengan ketidakpastian yang timbul, dan tadi pagi atau kemarin dulu salah satu Fed chairman dari New York sudah membicarakan inflasi akan 4%, pertumbuhan Amerika bisa hanya 1%, unemployment bisa naik, dan tentu China dan global economy akan terpengaruh. Dan kita sudah lihat dampaknya kepada stock market dan bond market. Mungkin nanti Pak Hati Basri akan lebih mengupas masalah ini. Tapi intinya kita menghadapi much slower growth, maybe a recession, and certainly increase uncertainty in the economic policy as well as especially in trade policy, which is number 2. Ya, tadi sudah disebut mengenai fragmentasi, dan di dalam fragmentasi dan challenges yang terjadi, kalau kita refleksi ke Trump 1.0 di 2018, ada opportunity juga yang terjadi dengan relokasi dan diversifikasi. Saya akan lebih banyak membahas ini di slide-slide berikutnya. Nah, yang saya ingin hanya mengingatkan kita kembali, di dalam keadaan yang kita sekarang lagi pusing, let's not forget the greater uncertainties, shocks, and disruptions that we are already and have been facing, whether it's the conflicts and tensions, wars and tensions between nations, existential climate crisis. It's there and it's not going away anytime soon, dan akan menyebabkan dan mempunyai dampak negatif kepada pertumbuhan kita jika tidak diatasi. Masih ada isu health dan pandemi, dan the squeeze on the middle class, ya, ini Pak Dede juga mungkin bisa menambahkan. This can lead to social tension if we don't pay attention. Ini masuk kategori traditional dan non-traditional security issues, which is very much linked to the economic issues. Jadi mungkin nanti di sesi kedua saya harapkan ini juga bisa di-address, karena ini tetap memerlukan international and regional cooperation. Yang keempat, apa yang perlu kita lakukan? Apakah sebagai Indonesia dan sebagai region? Sebenarnya saya akan hanya bahas yang nomor 2 dan yang nomor 4. Berikutnya, kalau kita kupas sedikit mengenai isu trade, ya, saya ingin kembali mengingatkan kita apa yang terjadi di Trump 1.0. Ya, apa yang terjadi adalah terjadi divergence of investment and trade, ya, untuk menghindari tarif yang, jadi bedanya Trump 1.0 dan Trump 2.0. Trump 1.0 hanya China yang kena. Kalau di Trump 2.0 seperti gambarnya Pak Raden, semuanya kena, ya. Jadi di dalam hanya China yang kena, beralihlah ke negara lain untuk menjual ke pasar Amerika. Tapi apa yang terjadi, yang paling banyak mendapat manfaat adalah Taiwan, Korea, Vietnam, dan Meksiko. Negara lain di ASEAN, Thailand dan Malaysia, and to some extent Indonesia. Jadi apa yang terjadi adalah meningkatkan ekspor kita ke Amerika naik, tetapi import kita dari China juga naik, karena itu bagian dari yang disebut sebagai connecting country. Kita mengconnect ke supply chain-nya China. Ini lebih jelas di slide berikutnya. Intinya apa yang terjadi adalah lengthening of the supply chain yang menjadi tanda signal bahaya mengapa semuanya kena sekarang. Dan yang pertama kena adalah Meksiko, dan yang menjadi attention adalah Vietnam, karena dianggap ini adalah transshipment walaupun ada relocation dan ada manufacturing yang terjadi. Jadi lengthening of supply chain and linking to China
In the first Trump 1.0 menguntungkan. In the second Trump 2.0 ya hati-hati karena itu juga menjadi tanda dan menjadi alert bagi kacamata Amerika. Tadi sudah dibahas mengenai fragmentation dan the cost of fragmentation dan seterusnya. Mungkin saya ke slide berikutnya. Inilah yang secara summary bagaimana dampak semua ini kepada untuk Trump 2.0 yang akan terjadi kepada ASEAN dan negara-negara kita dan negara-negara ASEAN yang lain. Yang menarik di dalam Trump 2.0 semua negara ASEAN kena. Dari 49% Kambodia, 46% Vietnam, Indonesia 32%, Singapura paling rendah 10% dan Filipina 17%. Myanmar saja yang lagi mengalami bencana alam juga kena ya. Jadi semua kena karena kuncinya trade deficit ya. Dia fokus kepada trade deficit. Dan yang paling benefit dari third country relocation tadi yang surplusnya paling besar Vietnam dan Thailand ya. Surplus Thailand itu 140 billion, kita hanya 17 billion ya dengan US. Beda jauh, tapi antara lain mengapa itu tarifnya tinggi. Dampaknya kepada growth, trade and our prospect for growth itu akan berbeda tergantung dependence kita kepada trade to GDP ratio yang ada di paling bawah kanan, di mana Vietnam, Kambodia dan Thailand, Vietnam, Kambodia, Malaysia yang trade to GDP-nya tinggi ya, dan Indonesia rendah. Jadi maka itu tadi Pak Hairul mengatakan dampak ke Indonesia mungkin relatively less dibanding dengan negara lain dan dependensi kita kepada US exports. Ada banyak modeling exercise yang sudah terjadi, ada yang ini sebagai gambaran saja, yang warna orange itu yang paling tinggi contractionnya yaitu Vietnam, sekitar -2 sampai -2.5%. Dan ini tadi Pak Hairul benar sekali mengatakan it's not just the direct impact of the reciprocal tariff, tapi the second round effect terhadap China dan terhadap trade war dan terhadap global growth. Second round, kalau masuk second round itu akan lebih parah lagi. Jadi maka itu untuk Vietnam -2 to -2.5. Untuk Indonesia all the models are showing relatively low ya, kira-kira 0,3 sampai 0,5% dampak kepada pertumbuhan kita. Nah, ini yang gambaran luasnya dan yang memberi dampak kepada kita US economic decline, 1% US economic growth decline leads to about -0.6 average nih ya on ASEAN growth. For China it's -1% decline in China is -0.3%. Nah, yang menarik, global uncertainty is going to lead to -0.8% decline in growth. Jadi ini sebetulnya kuncinya global uncertainty. Oke, saya akan tutup dengan topik ketiga, apa yang perlu kita lakukan. Semua lagi bingung kan ya. Jadi orang bilang, oke, don't panic, be calm. What do we do ya? Dan masalahnya tadi mungkin baik Pak Raden maupun Pak Hairul menggambarkan sebetulnya targetnya apa ya? Jadi kita semua lagi menebak-nebak. Sebetulnya Presiden Trump tuh maunya apa? Nurunin defisit, good deal, atau apa? Jadi semua negara sebetulnya sedang menebak-nebak dan di dalam Amerikanya sendiri pun pejabat Amerika juga harus menginterpretasi keinginan dari leadernya ya. Tapi anyway, ketidakpastian meningkat. Ada yang kita sebut sebagai weaponization of trade for security, di-re-emphasize lagi ya. Dia mengatakan I'm WTO compliant, I'm using security exclusion ya, ada itu di WTO artikel 21 to implement all these tariffs because it's affecting the US security. Trade deficit, loss of jobs is a US security. Itu dia yang dia gunakan. Ya, inilah di mana nexus antara ekonomi dan security sekarang udah tidak bisa terpisahkan lagi ya. Jadi tambah parah, tambah menajam ya. Dan ini semua akan mempunyai dampak kepada pertumbuhan dan trade dan investment. Apa yang perlu kita lakukan? Di jangka pendek kita harus bisa
deal dengan US, tetapi menurut saya kita juga harus deal dengan China. Ya, di sini cost of April 2 sebetulnya real, tetapi smaller than expected. Karena kita juga ini juga mendebak-debak pause-nya permanen atau tidak. Ini udah ada exception untuk electronic goods, apalagi ya. Jadi ini sangat sulit untuk ditebak. Tetapi perkiraan kita ya mungkin akan tidak separah yang kita akan seperti yang di dalam simulasi model-model itu, tetapi tentu kita perlu antisipasi dengan tadi saya sangat sepakat, let's not waste a good crisis and do the reforms, karena yang penting adalah, dan saya rasa banyak leader ASEAN juga menyuarakan hal yang sama, internal kita benahi untuk kita bisa menjadi kompetitif dan efisien untuk menghadapi ekspor yang akan kita lakukan untuk antara kita di dalam region ini maupun untuk meningkatkan partnership dengan wilayah lain ya. Jadi intinya the model of waiting for relocation karena tarifnya berbeda-beda antara negara is not a sustainable model ya. It's in the short term mungkin akan kita tangkap, tetapi that's not the sustainable model. Expecting higher growth from China juga not sustainable development model. Kita perlu melakukan reform domestik di dalam negeri. Nah, isinya apa? Mungkin nanti kita bisa kupas di dalam tanya jawab, tetapi sebagai DEN kita sudah mendalami hal ini bersama-sama dengan kantor Menko Perekonomian dan KL yang lain. Intinya adalah bagaimana kita melakukan mereduce, ya ini sedih sekali karena kita udah pada 2004 melakukan ini Pak SBY, waktu kita masuk kita melakukan reform, sekarang sebetulnya kurang lebih sama, reduce high cost economy, there is a trade component, import licensing, non-tariff barriers, investment, OSS dan menyederhanakan semua lisensi, ada bagian yang memperbaiki sistem TKDN, ada juga yang terkait dengan basically good governance and increasing transparency and monitoring dari policy-policy kita ya. Dan ada juga yang harus berpihak kepada sektor-sektor yang akan paling terkena dampak dari slowdown maupun dari dampak tarif ya. Sektor-sektor padat karya seperti garment, footwear, electronics, dan juga furniture, dan yang akan terkena seperti udang ya, udang kita akan kena. Ini semua harus ada policy khusus plus bagaimana manage PHK dan menjaga daya beli. Ya, jadi masih ingat Bapak SBY buying policy ya, itu yang akan mendrive domestic growth ya. Finally, sorry maybe I'm exceeding my 10 minutes, but just finally on ASEAN, kita perlu melakukan diplomasi dan forward looking engagement not just with the US but also with China, karena China akan melawan Amerika dan akan juga berusaha melakukan hal-hal dengan ASEAN ya. Jadi di sini diplomasi dan forward looking engagement with the US and China menurut saya adalah tentu kita tidak retaliate, kita negotiate in good faith. At the same time kita melakukan our domestic homework seperti reforms. Dan kita harus memanage apa yang akan terjadi dengan tarif-tarif yang berbeda-beda ini. Kita menggunakan istilah ekonominya itu trade diversion. Yang tadinya mau diekspor ke Amerika, dia akan cari pasar yang lain, ya. Dan itu akan menjadi flood of imports kalau kita tidak memanage itu dengan baik. Dan memang paling banyak dari China. Nah, ini perlu dimanage juga dengan China. Jadi ASEAN perlu respond collectively dan fokus on confidence building. Marilah kita bersama-sama melakukan reinforce our WTO commitment to rules-based trading system. Kita sama-sama melakukan domestic reform dan kita sama-sama memperkuat region kita. Dan ini sudah ditunjukkan dengan dual diplomacy dari Pak Prabowo maupun statement-statement yang baru ini keluar dari ASEAN Economic Ministers. Dan we also should avoid doing protection and increasing protection, what we call beggar thy neighbor policies for ourselves. We should be doing domestic reform. ASEAN leadership is key dan calling other, jadi diversification of partners, dan RCEP ini adalah platform yang luar biasa bagus dan penting untuk kita kembangkan dalami, dan ini lahir pada zaman Bapak SBY 2011 pada saat kita menjadi tuan rumah ASEAN, dan ini adalah potential platform ASEAN leadership
menggandeng semua dialog partners yang ada, plus kita juga bisa membuka kepada yang lain. Ini yang disebut sebagai open regionalism. In this way, ASEAN and the region can contribute not just for our own interest. Saya selalu ingat Bapak SBY kalau memberi arahan kepada kami-kami yang melakukan international negotiations. Yes, kita harus memperluas kerjasama kita, tapi yang pertama national interest. Baru kita lihat bagaimana kita contribute kepada greater regional and global order, especially being the champion for the region and developing countries. Jadi saya rasa kita tetap bisa berperan di dalam hal itu, tetapi mulai dengan our domestic homework. And what we want is not to create closed blocks, but to create open blocks and alliances with the rest of the world. Ya, nanti one day maybe the US will come back, we don't know. We open kalau US mau kembali join. Terima kasih. Terima kasih.